Sekali peristiwa Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih, jika satu hal yang membuat Yesus ini sangat unik adalah Yesus melakukan banyak mukjizat di dalam hidupnya. Dan mukjizatnya ini macam-macam. Ada pengusiran setan, ada penyembuhan orang yang sakit, dan kemudian juga ada membangkitkan bahkan orang yang sudah meninggal. Dan juga yang terkenal adalah melipat gandakan roti, memberi makan ribuan orang. Dan saat Tuhan Yesus mengadakan mukjizat, dia menggunakan banyak cara. Kadang-kadang Tuhan Yesus menggunakan sentuhan fisik. Contohnya di Markus 1 ada orang kusta minta disembuhkan, Tuhan Yesus menyentuh orang kusta itu dan orang kusta itu sembuh. Kemudian di Markus bab 7 ada seorang wanita yang kebetulan memiliki pendarahan dan dia menyentuh Tuhan Yesus, itu pun sembuh. Dan juga hari ini kita mendengarkan Injil di mana Tuhan Yesus menyentuh telinga orang yang tidak bisa mendengar ini dan kemudian dia pun sembuh. Namun tidak selalu mukjizat terjadi melalui sentuhan fisik. Bahkan sentuhan fisik ini suatu yang sebenarnya tidak banyak terjadi. Yang banyak terjadi adalah saat Tuhan Yesus menggunakan apa dalam melakukan mukjizatnya? Dia menggunakan sabdanya. Dia mengucapkan sabda, maka mukjizat terjadi. Ya, kadang-kadang ada sentuhan, kadang-kadang tidak ada. Tapi pasti ada yang namanya sabda yang diucapkan. Contohnya, ya, waktu Tuhan Yesus menghardik setan, mengusir setan, dia bilang sama setannya, "Diam dan pergilah." Dan bahkan makhluk yang sangat mengerikan ini pun takut dengan Tuhan Yesus dan pergi. Dan kemudian waktu Tuhan Yesus membangkitkan anaknya Yairus di Markus bab 7, selain dia mengangkat tangannya, dia berkata apa kepada gadis muda ini? Ada yang tahu? Ya, pisang 2, ya. Dia berkata, talitakum. Talitakum artinya gadis kecil bangkitlah. Dan setelah itu gadis ini pun bangkit. Dan pada hari ini kita mendengar Tuhan Yesus bilang apa sama orang yang tuli ini? Ephata. Iya, artinya terbukalah. Dan terbuka pendengarannya, terbuka telinganya. Bisa mendengar, bisa berbicara. Kenapa Tuhan menggunakan sabdanya saat dia melakukan mukjizatnya?
ya suka-suka Tuhan Yesus ya, mau pakai apa gitu ya. Ya mau pakai sabda, mau pakai sentuhan ya bebas ya. Namun kalau kita lihat lebih dalam, kenapa Tuhan menggunakan sabdanya dalam mukjizat-mukjizatnya? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa sabdanya itu adalah sabda ilahi. Yang benar Tuhan, apakah ini adalah sabda ilahi? Makanya kita kembali ya ke perjanjian lama saat Tuhan menciptakan dunia. Kejadian 1, Tuhan menciptakan dunia bagaimana? Dia menggunakan apa? Menggunakan semen? Menggunakan batu bata? Menggunakan perusahaan konstruksi, kontraktor? Tidak. Tuhan menciptakan dunia menggunakan apa? Menggunakan sabdanya. Makanya saat Tuhan Allah berkata, terjadilah terang, maka terang itu jadi. Dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan sabdanya. Dan apa yang dilakukan Tuhan Allah di Kejadian 1 itu diulangi Yesus. Hanya dengan sabdanya, mukjizat yang luar biasa pun terjadi. Sebagaimana Allah menciptakan dunia dengan sabdanya, Tuhan Yesus menciptakan kembali dunia dengan sabdanya. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak hanya berhenti mengucapkan sabdanya, tetapi juga dia membagikan kuasa sabda ini. Sebagaimana Allah di Kejadian 1 dan 2 itu kemudian setelah menciptakan, dia membagikan kuasa sabda ini kepada Adam. Makanya Adam memberi nama ya kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Memiliki kuasa untuk memberi nama. Dan begitu juga Tuhan Yesus membagikan kuasa sabdanya ini untuk siapa? Kalau Kejadian 1 Tuhan membagikannya dengan Adam, kira-kira Tuhan Yesus membagikan kuasanya dengan siapa? Dengan siapa? Dengan gereja. Dengan gerejanya. Masa sih? Masa gereja punya kata-kata ilahi yang dapat menciptakan kembali dunia, yang dapat menciptakan kembali manusia? Masa seperti itu? Sepertinya saya belum lihat ya, ada kejadian seperti itu dalam gereja. Jawabannya ada. Kuasa Allah, kuasa sabda Allah ada di dalam gereja. Buktinya apa? Setiap kali seorang imam dalam momen konsekrasi berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, apa yang terjadi? Roti dan anggur tidak lagi menjadi roti dan anggur, tetapi menjadi tubuh dan darah Kristus. Kata-kata yang diucapkan oleh imam saat momen konsekrasi itu kata-kata ilahi yang mengubah benda-benda biasa menjadi kehadiran Yesus yang sempurna di antara kita. Saat kita mengaku dosa, sakramen tobat, imam bilang apa? Imam mengatakan, aku melepaskan engkau dari segala dosa-dosamu. Dan apa yang terjadi? Sungguh di mata Tuhan dosa-dosa kita dihapuskan. Kata-kata ilahi terjadi di dalam sakramen. Ketika seorang imam menuangkan air di dahi kita, di dahi seorang anak, dan kemudian dia mengucapkan kata-kata ini. Contoh, Yusuf, aku membaptis kamu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yusuf bukan lagi manusia biasa. Dia diciptakan kembali sebagai anak-anak Allah. Betapa kuasa sabda ilahi ada di dalam gereja.
Iya, itu kan tugasnya para imam ya. Tapi apakah para awam, teman-teman sekalian juga punya kuasa sabda itu? Punya enggak? Kira-kira kapan sabda ilahi itu bekerja di dalam diri teman-teman? Saat mengucapkan janji. Janji apa? Janji nikah. Yang sudah menikah siapa di sini? Masih hafal janjinya? Sudah lupa ya Romo? Lupa saya. Janji nikah, ya, saya aja hafal, masa ibu bapak nggak hafal ya? Janjinya seperti ini kurang lebih ya. Katakanlah ya, saya Yusuf mengambil engkau Maria sebagai istriku dalam untung dan malam, dalam sehat dan sakit, dalam kaya dan miskin, sampai maut memisahkan kita. Dan dengan kata-kata ilahi ini, pria dan wanita bukan lagi bujang dan gadis, tapi menjadi suami dan istri. Dan bahkan ada ikatan yang tidak terlihat, tetapi tidak lagi bisa dipisahkan oleh manusia. Karena kata-kata ilahi itu mengikat suami dan istri dengan kekuatan dan ikatan ilahi. Kapan lagi kita menggunakan kata-kata ilahi itu? Saat kita memberkati. Orang kalau awam memberkati apa? Orang tua memberkati anak-anaknya. Makanya kalau saya ingat dalam rumah saya, ibu saya itu selalu memberkati saya. Gimana caranya? Dengan memberi tanda salib di mana? Di dahi. Kalau saya mau pergi ya, kalau saya kembali ke seminari, kembali dalam tempat karya, kemarin pulang ke Bandung, terus kemudian ke Surabaya, sebelum berangkat saya pun diberkati. Sebuah kebiasaan kecil, namun berkat Tuhan berlimpah dan hadir di dalam diri anak-anak kita. Makanya ya, kalau teman-teman di sini punya anak, jangan lupa diberkati. Malam-malam sebelum tidur kita berkati. Sebelum berangkat ke sekolah kita berkati. Sebelum ke tempat yang jauh kita berkati. Dan berkat itu adalah sabda yang ilahi, yang memberkati, yang menjaga dan menguduskan anak-anak kita. Indah, sungguh indah menjadi bagian dari gereja Katolik karena kuasa sabda ilahi dibagikan kepada kita dan kita berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah, dalam karya menguduskan dunia ini. Amin.